Koperasi Desa atau Kelurahan atau biasa disebut Kopdeskel Merah Putih menjadi salah satu program kerja andalan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat desa. Melalui koperasi, pemerintah menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan akses pembiayaan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan distribusi kebutuhan pokok. Dilansir dari kompas.com, Kopdeskel Merah Putih resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong. Melalui program ini, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Kopdeskel Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam sumber rujukan yang sama, pemerintah mulai mengoperasikan Kopdeskel Merah Putih secara bertahap pada 16 Mei 2026. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata. Pemerintah kemudian menargetkan 40.000 koperasi dapat rampung pada September 2026 dan mulai beroperasi sebulan setelahnya. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan target awal pembentukan 80.000 koperasi. Di Kota Metro, program Kopdeskel Merah Putih telah mulai direalisasikan di sejumlah wilayah. Namun, perkembangannya di setiap lokasi menunjukkan kondisi yang berbeda. Tim Kronika meninjau beberapa titik untuk melihat sejauh mana implementasi program tersebut berjalan. Untuk beroperasinya kan kalau kemarin bilang ketuanya itu kita butuh proses yang cukup matang ya, karena nggak serta-merta bisa beroperasi langsung karena kita butuh peraturan-peraturan yang menaungi kita biar hukum itu tidak menguntungkan salah satu pihak saja gitu. Menurut saya sendiri sih saya berharap banget ini ya, karena di sini nih kita bisa menggerakkan ekonomi bawah gitu loh. Menggerakkan ekonomi bawah, misalnya kita dari koperasi ini bisa mengambil barang dengan harga grosir untuk dijual lagi gitu, pengennya gitu. Nah, sedangkan koperasi untuk anggota-anggota yang mengambil untuk keperluan pribadinya itu harganya di atas gitu lah. Jadi koperasi dan warung-warung di sekitarnya itu tidak bersaing gitu loh. Jadi kan ekonomi sekitarnya hidup, koperasi juga hidup. Nah, kehidupan koperasi yang bagus itu akan mensejahterakan anggotanya. Dari SHU-nya nanti, SHU-nya sisa-sisa hasil usahanya itu bisa dibagi ke anggotanya lagi tuh sebagai keuntungan. Kalau untuk keberadaan Koperasi Merah Putih ini menurut kakak dibutuhin nggak? Karena kan kalau dilihat ini di lingkup pasar, nah itu sama aja gitu yang dijual kan? Ya, dibutuhin nggak dibutuhin tetap pasti namanya orang nyari untung kan yang pasti ada lah. Tapi ya kalau dibutuhin ya nggak dibutuhin, kalau dibutuhin ya itulah. Nah, sebenarnya enggak sih. Enggak, kalau menurut kakak enggak ya? Manfaat apa yang diharapkan kalau koperasi ini udah dioperasikan nanti? Manfaatnya ya biar ini aja sih, bantu warga lokal biar dapat kerjaan aja sih. Jadi untuk di Kota Metro ini karena jumlah kelurahannya itu ada 22, itu ditargetkan masing-masing kelurahan itu punya Koperasi Merah Putih. Tapi mungkin karena ada beberapa kelurahan yang lahannya itu tidak terpenuhi, maka mungkin sampai saat ini sih setahu saya sih ada beberapa kelurahan yang belum terbangun. Nah, untuk khusus di Yosorejo ini
alhamdulillah kita dapat lahan di sebelah kantor ini. Ini adalah lahan dari pemerintah daerah sendiri, dan ini nanti prosesnya hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kalau sudah jadi koperasi gitu. Dibangunnya Koperasi Merah Putih sekitar bulan 2, berjalannya bulan puasa. Kalau untuk proses pembangunan semua anggaran dari APBN. Jadi kita kelurahan hanya menunjuk lahan yang sesuai dengan permintaan, sesuai dengan ukurannya. Kebetulan untuk di wilayah Iring Mulyo ada di lokasi Rusunawa ini yang memang lahannya ada untuk pembangunan Koperasi Merah Putih kelurahan. Kalau pekerjanya tentu diharapkan masyarakat sekitar, tapi kaitan dengan semua proses pembangunannya itu kita semuanya sudah disusun dari pusat ya, dari Agrinas, PT Agrinas. Kita hanya menyediakan lokasi dan menerima nanti penyerahan bangunan Koperasi Merah Putih. Terkait tenaga pekerja atau di pramuniaganya itu kan belum jelas aturannya nih, karena memang koperasi ini belum buka, ini baru Diserahkan. tahap pembangunan juga belum clear 100% ya, nanti tunggu arahan dari PT Agrinas Pangan, karena semua ini di bawah kendali PT Agrinas Pangan. PT Agrinas Pangan Nusantara sendiri merupakan badan usaha milik pemerintah Indonesia yang berfokus mendukung program ketahanan pangan nasional. Perusahaan ini dipimpin oleh João Anzelo de Souza Mota sejak Februari 2025, yang sebelumnya dikenal sebagai pengurus organisasi Relawan Tani Merdeka Indonesia, pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, Agrinas mendapat penugasan mendukung operasional awal program Koperasi Desa Merah Putih. Di balik target puluhan ribu Kopdeskel Merah Putih, terdapat tanggung jawab besar untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai tujuan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan terletak pada cepatnya pembangunan, tetapi pada dampak yang mampu diwujudkan.